Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Muhammad Syamil Haq, biasa kita Syam. Kenalin, nama aku Melva Aslanasla, biasa dipanggil Melva. Oke, mungkin terima kasih atas pertanyaannya. Kalau menurut pribadi aku, itu mungkin kalau jika terkena salah satu kerabat kita yang terkena penyakit menular, itu sebaiknya secara kita menyikapi dari kejadian tersebut itu yang pertama jelas merangkul yang terlebih dahulu. Kenapa? Karena orang-orang yang terkena penyakit menular dalam dirinya itu sudah terstigma kalau mereka itu adalah sebuah penyakit, karena mereka itu kan sebuah penyakit yang dimana mereka sudah punya penyakit menular. Nah, jikalau mereka itu mendekati orang-orang lain, otomatis kan mereka juga menularkan ke orang lain berpotensi seperti itu. Nah, makanya kita tidak boleh untuk menjauhi apalagi dan mengolok-olok dari yang terkena penyakit tersebut. Sebaliknya kita mungkin lebih baik merangkulnya dengan cara menyemangati atau dengan cara support yang lain. Di samping itu juga kita juga bisa memberikan yang terkena penyakit tadi seperti obat-obat yang mampu kita bisa beli atau bisa kita berikan agar kesehatan dari yang terkena penyakit tadi itu lama-lama akan pulih dengan baik. Oke, sebenarnya terima kasih ya atas pertanyaannya. Kalau dari aku tadi ya, menurutku penyakit menular itu banyak, teman-teman. Ada penyakit menular seks, ada penyakit menular yang bisa ditularkan dari droplet. Nah, terus ya kalau misalkan tanggapan aku mengenai kalau misalkan ada kerabat aku yang terkena penyakit menular, contohnya nih kita penyakit menular kayak flu atau kayak COVID kemarin nih, tanggapan aku mungkin kita nggak perlu menjaga jarak atau menjauhi dalam artian untuk tidak suka sama orang yang terkena penyakit tersebut. Namun kita justru harus mensupport gitu loh kerabat kita yang misalkan dalam keadaan sakit apalagi dengan penyakit menular tersebut. Penyakit, terutama kita yang harus safety, jaga jarak, terus jaga kedekatan, terus kita menyikapinya terima atau enggaknya. Kita harus yang waspada ke orang yang punya penyakit, disuruh untuk menghambat penyakit, contohnya care mudah, jangan sembarangan, terus jaga jarak untuk kita bicara. Sama kayak jawaban yang tadi. Kalau menghadapinya tuh tentunya kalau misalkan apalagi itu kerabat kita dekat kan, ataupun bisa jadi orang tua kita kan yang terkena penyakit menular itu, tentunya kita harus mensupport kerabat kita itu atau siapapun itu yang terkena penyakit menular itu, dan juga beri dukungan lah. Kalau terutama dari kerabat, kita pastinya untuk memperingati atau menasihati lah. Terutama kan kita harus jaga jarak. Kalau lihat penyakitnya macamnya apa, yang misalnya ganas atau enggak. Kalau kita yang sehat harus safety. Mungkin dari abang pribadi itu lebih prefer atau lebih memilih ini obat dari dokter atau obat kimia. Alasannya mungkin karena lebih pasti dan takarannya lebih menjamin dari segi dosis dan bahan-bahan yang digunakan. Kenapa tidak lebih memilih tradisional? Karena tradisional itu kan lebih dari cara pengolahan dan pengawasan pembuatan obat itu kurang ketat atau kurang diawasi oleh dari Badan BPOM yang mengawasi obat sekarang. Nah, itu bisa memungkinkan terjadinya salah dosis atau salah misal terjadi alergi dari kita sebagai konsumen dari obat tersebut. Makanya abang lebih prefer lebih pasti dari obat yang didasarkan dokter atau obat kimia. Kalau misalkan dari aku pribadi nih, aku lebih ke gimana sesuai bidangnya masing-masing. Contohnya kalau misalkan kita sakit, aku lebih suka memang ke dokter gitu daripada ke obat tradisional ataupun resep-resep dari leluhur gitu. Kayak aku sebenarnya bukannya nggak percaya, tapi memang ada kan obat herbal tuh yang memang mampu untuk menyembuhkan suatu penyakit. Tapi kalau aku pribadi, aku lebih memilih dokter karena kayak memang udah spesialisnya gitu loh, sesuai bidangnya gitu, sesuai. Kalau saya sendiri lebih di dokter,
alat untuk cek kesehatan kita dan apa penyakitnya. Kalau medis itu kan misalnya kita lihat dari penyakit kita yang kita dapat itu kan ada alatnya, ada yang mendeteksi yang lebih pasti kan. Kalau dari obat-obatannya lebih ke Bebek mulai sebenarnya mungkin karena sekarang cuaca sedang pancaroba ya, bisa dibilang sedikit hujan sedikit panas, yang dimana kondisi ini itu tentu memungkinkan atau meningkatkan dari pertumbuhannya bibit nyamuk atau jentik. Nah, yang dimana penyakit menular yang berkaitan dengan jentik atau nyamuk itu bisa kita bilang sebagai DBD. Nah, mungkin sejauh ini dari Kota Padang pada saat ini yang berkembang bisa dibilang DBD. Untuk mengatasi atau mencegah dari DBD yang maraknya di sekarang ini, itu bisa kita dikenal sebagai 3M atau 3M+, yang dimana itu cara-caranya seperti mengubur, menutup, dan menggali, dan juga menaburkan bubuk penghambat jentik atau bubuk abate. Nah, mungkin sudah pertanyaan jawaban dari Abang. Terima kasih. Thanks for watching. Bye.